discussion. Oke, ini sudah jam 2, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. It's actually, I don't want to congratulate you to meet me in person in this semester pendek program because it should not be repeated Ya, gitu ya. But I don't know, let's see. Jadi kalau kemarin mungkin saya mengajar apa namanya Introduction to Translation ini dalam bentuk PowerPoint berbahasa Inggris, tapi izinkanlah saya untuk menampilkan dasar-dasar penerjemahan dari uh, pedoman yang disampaikan oleh salah satu expert di bidang penerjemahan Inggris Indonesia vice versa, yaitu Ibu Rohayah Mahali. Dan Ibu Rohayah Mahali juga jika tidak salah sudah menerima sertifikasi penerjemah interpreter dari National Accreditation for Translator NAATI ya di Australia. Jadi memang sudah masuknya ke dalam penerjemah senior banget gitu. Jadi kita perlu melihat juga panduan dari beliau terkait apa saja yang perlu kita uh, lakukan ketika kita menerjemahkan teks. Karena sekarang sebetulnya cenderungnya kurikulumnya kurikulum merdeka ya, bagus. Jadi kalau kita lihat kebutuhan dunia usaha, dunia industri, memang mereka amat sangat membutuhkan penerjemah gitu di ya, berbagai background industri bisnis ya di bidang banyak hal, ada yang di bidang mining, batu bara dan lain sebagainya, pertambangan, ada yang di bidang pemerintahan, bahkan pokoknya penerjemah itu amat sangat penting peranannya gitu. Makanya kita akan melihat proses penerjemahan itu betul-betul dari dasarnya. Nah, sebelum saya masuk ke dalam materi, saya juga perlu mengingatkan sedikit ya. Wait, I have to stop sharing the screen and change the screen sharing first. I would like to show you hmm, ini apa namanya pelaksanaan semester pendek kita adalah sebanyak 12 kali pertemuan dimulai dari tanggal 28 Maret hingga 21 Mei. Nah, maybe you are familiar with the system of semester pendek in STIE, but it's a little bit different in STKIP. Kenapa? Bedanya di mana? Kalau di STIE, if I'm not mistaken, semester pendek dilaksanakan selama 1 bulan dan pertemuan langsung dihitung 12 kali dalam kurun waktu 1 bulan tersebut. Namun di STKIP kita membijaki supaya materinya juga yang disampaikan di semester pendek bukan sekadar formalitas, tetapi betul-betul materi yang memang seharusnya disampaikan seperti pada kelas panjang gitu ya di semester normal. Makanya di sini perkuliahan akan dilaksanakan seharusnya memang minggu lalu, cuman karena minggu lalu belum settle, jadi baru minggu ini bisa dilaksanakan sehingga selesainya pun tanggal 21 Mei. Gitu. Jadi menjelang kita sempat nanti akan ada 1 minggu break Idul Fitri, tapi kemudian minggu berikutnya kita untuk semester pendek khusus akan tetap masuk gitu. Kalau di semester biasa akan ada libur Lebaran break selama 3 minggu, untuk semester pendek ya, Lebaran break hanya 1 minggu saja gitu. Itu hanya 1 minggu ya. konsekuensinya. Iya, karena Siap. kita mengejar skripsi itu ya, bagaimana Anda nanti bisa fokus di skripsi. Jadi kita padatkan, kira-kira seperti itu. Kemudian perkuliahan dilaksanakan 6 minggu. Kalau di STIE itu 3 minggu ya. Kalau di STKIP kita Ya, agak perpanjang supaya waktunya jauh lebih leluasa. Dan 1 kali pertemuan kita pada hari ini itu hitungannya 2 kali kehadiran. Meskipun kita laksanakan sebanyak 2 SKS ya, 90 menit pertemuan kita pada hari ini, namun nanti dihitungnya dua kali pertemuan dengan syarat di luar kelas ada penugasan praktik mandiri. Karena oh kami ya, dari Prodi juga harus mempertanggungjawabkan apakah SP ini dilaksanakan dengan betul-betul atau hanya sekadar formalitas gitu. Jadi tidak akan ada lagi itu permasalahannya, saya kan sudah ikut SP, saya kan udah bayar, saya udah pasti lulus. Nah, itu belum tentu gitu. Kira-kira seperti itu yang ingin saya sampaikan. Makanya nanti bagus mohon bersungguh-sungguh ya nanti untuk kehadirannya. Kita nggak lama kok, hanya 6 minggu saja, dan 6 minggu ini dihitungnya 2 kali lipat gitu, 12 kali pertemuan. Jadi mohon bisa bekerja sama untuk hadir di perkuliahan maupun memenuhi penugasan-penugasan yang diminta.
Baik. Kemudian poin ketiga, saya ya, untuk keperluan archiving diwajibkan menyerahkan presensi dosen, presensi mahasiswa soal ujian dan kertas kerja paling lambat 28 Mei. Nah, makanya kita 21 Mei itu diharapkan misalnya kalau gimana kalau kita ketemu tanggal merah, kita akan usahakan kelas online-nya kita jadikan asinkronus. Kalau sekarang kan sinkronus nih, kita ketemu tatap maya gitu ya, online di Zoom nanti mungkin kalau lewat tanggal merah kita bikinnya asinkronus gitu dalam bentuk rekaman materinya sehingga saya juga apa namanya utang menyampaikan materinya juga tersampaikan tidak gaji buta gitu kira-kira saya kan nggak mau juga ya saya Ya, seolah-olah sudah mengajar iya. tapi nggak ngapa-ngapain aduh rasanya tidak sesuai dengan niat saya gitu kemudian UASnya Mhm. dilaksanakan di akhir. Jadi ini sedikit mengenai regulasi SP kita. Jadi bagus nanti mohon kesediaannya untuk kita bareng-bareng yuk selama 6 minggu ini kita selesaikan, kita sukseskan SP-nya supaya nanti bisa fokus di skripsi. Begitu. Terus yang kedua, saya mendapat amanah juga dari Bu Hikmah ya sebagai pembimbing pertamanya bagus betul. Oh iya, betul, Bu. Nanti jika sudah ada waktu, mohon untuk nanti ketemu sama saya untuk bimbingan dengan saya ya. Sebelum nanti kan kabarnya agenda berikutnya adalah membuat instrumen pertanyaan wawancara. Jadi nanti sebelum membuat pertanyaan-pertanyaan draft wawancara, nanti bisa konsul dulu terkait proposal bab 1 hingga bab 3-nya ke saya. Begitu mungkin. Itu mukodimahnya. Baik. Iya. Gitu. Oke, mudah-mudahan lancar semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai Amin. untuk SP translation. Nah, ini introduction. Jadi, I would like to show you buku pedoman penerjemah. Ini memang seolah-olah PDF-nya kok fotokopian gitu, scanannya. Tapi ini tuh kontennya maha penting menurut saya dan disampaikannya Mhm. dalam bahasa Indonesia. Makanya ini sederhana tapi amat sangat eh, apa ya kalau anak sekarang tuh bilang materinya daging semua gitu. Nah ini karena Bu Rohayah tuh sangat efektif lah gitu menyampaikannya. Nah kita nggak masuk ke siapa penerjemah itu. Saya rasa penerjemah, nah ini ya Naati adalah salah satu National Accreditation of Australian Translator and Interpreters atau akreditasi nasional penerjemah. Nah Bu Rohayah itu sudah lulus akreditasi sebagai penerjemah, jadi boleh menerjemahkan dokumen. Jadi intinya kalau di Australia itu memang kebijakan siapa yang bisa dikatakan sebagai seorang penerjemah bukan seseorang yang lulus katakanlah Master in Translation meskipun dari universitas bergengsi dan kapabilitas menerjemahkannya itu mumpuni dan lebih dari mampu untuk menjadi seorang penerjemah. Tidak cukup sampai di situ gitu. Identitas profesional penerjemah itu harus mengantongi lulus dulu kualifikasi akreditasi penerjemahnya gitu baru boleh Ya. menerjemahkan. Apalagi di ranah penerjemahan hukum itu bahasanya akan jadi susah gitu ya, beda gitu, bukan susah. Bahasa teknis di teks hukum dengan bahasa teknis di teks novel itu akan jauh berbeda gitu. Makanya perlu ada penyesuaian-penyesuaian tertentu di bidang profesi penerjemah ini. Nah, kita eh, mulai dari definisi penerjemahan dulu ya. Ini ada di sebelah sini. I would like to make it bigger so that you can see it more clearly and focused. Wait. Nah, di sini ya ada dua versi definisi mengenai apakah penerjemahan itu. Memang kita lihat Catford itu mempublikasikan definisi mengenai penerjemahannya itu di tahun 60-an gitu ya. Why should we Mhm. listen to people who published their definition or who apa ya provided their definition about translation di tahun 60-an karena it still rings true. Itulah eh, apa namanya kuncinya. It still rings true. Jadi kalau kita bicara karya-karya klasik kenapa masih diomongin sih pada saat modern seperti ini misalnya karya-karyanya katakanlah Canterbury Tales, terus Shakespeare, kenapa masih banyak diadaptasi di film-film pada saat ini ya? Itulah makna klasik ya. Jadi bisa relevan, rings true in every generation, in every epoch di setiap zaman. Nah, makanya kita masih tetap apa perlu juga ya melihat
makna dari penerjemahan yang disampaikan oleh Catford di tahun 65, which said that translation itu adalah sebagai the replacement of textual material in one language. For example, kalau di dalam konteks kita dalam bahasa Inggris, jadi mengganti materi tekstual dalam satu bahasa, bahasa Inggris misalnya, by the equivalent textual material in another language, dengan bahasa material tekstual lainnya di bahasa target, bahasa Indonesia. Misalnya kalau kita konteks menerjemahkannya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, kita akan mengubah tekstual material dari bahasa Inggris tersebut ke bahasa Indonesia. Tapi Newmark ini menarik ya. Di tahun 88 dia juga mendefinisikan penerjemahan sebagai rendering the meaning of a text into another language in the way that the author intended the text. Bedanya apa Newmark sama Catford? Kalau Catford bilang nerjemahin itu perkara mengganti bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, menerjemahkan kata dalam bahasa Inggris, menggantinya dengan kata dalam bahasa Indonesia. Sementara Newmark bilang penerjemahan is more than that. Apa kelebihannya penerjemahan itu harus mampu mentransfer makna, nggak cuman katanya aja. Emang beda mengganti kata sama mentransfer makna. Nanti kita lihat contohnya ya. Jadi kata Bu Rohayah, kalau kita lihat dua definisi Newmark dan Catford, kita bisa lihat bahwa penerjemahan adalah upaya tidak hanya mengganti teks bahasa sumber ke teks bahasa sasaran, tapi juga menerjemahkan makna. Nah, contohnya adalah ini yang menarik dari contoh yang disampaikan oleh Bu Rohayah. Is that okay kalau bentuknya seperti ini? Bagus masih bisa melihat nggak? Masih bisa melihat, Bu. Nggak perlu diperbesar Masih seperti jelas. tadi ya? Oh iya, nggak apa-apa. Oke. Nah, ini ya contohnya nih bagus di sebelah kiri kita melihat teks bahasa Inggris yang nanti akan kita bandingkan penerjemahannya dalam bahasa Indonesia. Kita akan melihat apa sih resonansi dari makna definisi penerjemahannya Newmark sama Catford. Nah, ini contohnya. Dear Sir, you will not be paid job search allowance because your wife's income is higher than the amount allowed under the income test. Yours faithfully, John Smith, District Manager. Nah, ini kan konteksnya adalah komunikasi surat resmi. Dan katanya Bu Rohayah, yang mengirim surat dan yang menerima surat tidak saling mengenal. Kenapa begitu? Karena di sini Dear Sir. Nah, kalau kita nggak mengenal siapa yang kita tuju gitu ya dalam menulis surat, menulis email, kita bisa gunakan Dear Sir atau /ma'am gitu. Biasanya gitu dalam surat lamaran pekerjaan. Kalau if we don't know who is the hiring manager-nya gitu. Jadi kita boleh Dear Sir /ma'am. Nah, ini juga sama Dear Sir. Nah, dia merupakan komunikasi bahasa resmi dan para komunikan tidak saling mengenal, terbukti dengan tidak disebutnya nama dalam pembuka surat. Kemudian yang kedua, mengikuti konvensi penulisan surat resmi dalam bahasa Inggris, yakni kalau nama penerima surat tidak disebutkan dalam pembukaan surat, maka penutup surat berbunyi faithfully yours atau yours faithfully, bukan sincerely yours gitu. Kalau tidak saling mengenal. Nah, kemudian coba kita lihat ya. Ini bagus sudah lihat ya, ini Dear Sir, you will not be paid job search allowance. Anda nggak akan dikasih insentif pencari kerja karena istri Anda gajinya lebih tinggi dari jumlah gaji yang diperbolehkan untuk mendapatkan itu tadi ya tunjangan pengangguran gitu kira-kira. Pas dilihat pakai income test gajinya nggak sesuai, jadi nggak bisa dikasih bantuan gitu. Intinya seperti itu. Nah, ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menganut definisi penerjemahannya Catford. Nah, Dear Sir diterjemahkan sebagai Tuan yang terhormat. You will not be paid job search allowance. Tuan tidak akan dibayar tunjangan pencarian kerja because your wife's income, karena pendapatan istri Tuan lebih tinggi, is higher than the amount allowed under the income test, dibandingkan jumlah yang dibolehkan menurut uji pendapatan. Nah, ini kan yours faithfully kemudian diterjemahkan secara literal dengan sesungguhnya. John Smith, manajer daerah. Nah,
Menurut Bagus kalau baca yang sebelah kanan ini, enak nggak dibacanya? Kurang enak, Miss. Kurang enak ya? Kenapa kurang enak, Ya, Bagus? karena struktur bahasanya kurang mudah untuk dipahami dalam bahasa Indonesia. Ya, karena tidak terbiasa ya kita. Biasanya kan nggak ada tuh istilah tuan yang terhormat. Nah, Hmm. ini kayaknya kita nggak pernah ya menerima surat dengan redaksi seperti itu. Nah, coba kita lihat ya, bandingkan proses penerjemahan dengan apa prinsip dari Newmark. Nah, menerjemahkan atau mentransfer makna tidak hanya mengganti bahasa sumber ke bahasa target, tapi juga mentransfer maknanya. Kemudian kita lihat dia dengan hormat, bukan tuan yang terhormat. We have never found that kind of diction in bahasa resmi, surat resmi di bahasa Indonesia. Kita biasa menggunakan dengan hormat. Bapak tidak dapat memperoleh tunjangan mencari kerja, ya kan? Nah, you di sini tadinya apa? Diterjemahkan sebagai tuan. Nah, kita jarang sekali menggunakan istilah tuan untuk ngedress seorang bapak, bapak-bapak gitu ya, yang umurnya dewasa. Jadi kita address-nya dengan Bapak. Bapak tidak dapat memperoleh tunjangan mencari kerja karena pendapatan istri Bapak lebih tinggi dari jumlah yang diperbolehkan menurut peraturan mengenai pendapatan. Lihat under the income test, bukan uji pendapatan, tapi menurut peraturan mengenai pendapatan. Gitu. Beda banget kan sama yang di atas ternyata. Nih, ini uji pendapatan dia kalau kita sebut dalam istilah penerjemahan itu setia sebetulnya. Penerjemahannya setia ke dalam bahasa sumber. Bahasa sumbernya kan income test kalau di setia kita terjemahkan jadi uji pendapatan dong, tidak peraturan mengenai pendapatan dong gitu. Nah, tetapi ini sebetulnya apa ya? Sebuah dilema abadi penerjemah. Should we be faithful to the source text or should we be faithful to the target text? Kita harus setianya sama bahasa sumber apa sama bahasa target sih sebetulnya. Nah, itu ya yang jadi dilemanya para penerjemah. Tapi kebanyakan penerjemah instead of dia tuan yang terhormat kan maksa banget ya, nggak enak gitu dalam bahasa Iya, Indonesia kita nggak biasa menerima bahasa seperti itu, maka dia akan kurang menerjemahkan familiar. betul, maka dia akan mentransfer makna. Dengan hormat, Bapak tidak memperoleh. Nah, lihat ya, kaidah-kaidah menulis dalam bahasa Indonesia. Kata sapaan selalu menggunakan huruf besar. B-nya besar. Di sini juga, di tengah-tengah kalimat B-nya huruf kapital. Kenapa? Fungsinya sebagai sapaan. Setiap kata sapaan dalam kaidah bahasa Indonesia itu selalu menggunakan huruf kapital. Sama seperti Anda. Anda meskipun ada di tengah-tengah kalimat A-nya itu harus selalu huruf besar, huruf kapital. Itu adalah prinsip dasar seorang penerjemah. Nanti siapa tahu kan Bagus selesai mengabdi mungkin ingin menjadi penerjemah lepas gitu ya. Oh, You iya. have to know. Iya, Anda harus mengetahui prinsip kata sapaan dalam bahasa Indonesia itu harus selalu diawali huruf besar atau huruf kapital. Makanya di sini kenapa Bapak di tengah-tengah kalimat pakai huruf kapital ya karena dia fungsinya sebagai sapaan. Kemudian tunjangan mencari kerja, kenapa dia menggunakan huruf kapital? Karena apa ya, menyesuaikan dengan source language-nya bahwa job search allowance adalah merupakan sebuah skema gitu ya, skema program pemerintah yang memberikan tunjangan atau memberikan bantuan kepada para pencari kerja yang belum settle in, yang belum menerima gaji bulanan gitu. Nah, karena dia nama program, we have to make it faithful gitu. Nama program, nama brand, nama kota, nama seseorang itu harus menggunakan capital letter. Makanya tunjangan mencari kerja. M-nya gede, K-nya gede. Nah, itu sebetulnya sederhana sebenarnya Bagus, cuman banyak sekali luput gitu diperhatikan oleh kita yang masih newbie gitu, penerjemah newbie. Gak apa-apa, nanti kita belajar. Kemudian use faithfully tidak diartikan sebagai dengan sesungguhnya, but we make it equivalent in our language. Dalam bahasa Indonesia kita senangnya menggunakan atau inilah kaidah yang berlaku, hormat saya
Siapa namanya? Manager district. Boleh nggak manager itu kita terjemahkan sebagai pengelola distrik? Can we make it as pengelola distrik? Manager. Bisa. Bisa, betul. Jawabannya bisa. Karena manager is pengelola. So, don't Iya, be afraid. Betul, bisa kita ganti jadi pengelola distrik. Karena pada dasarnya manager is someone who manage a certain place or a certain region. Gitu. Jadi boleh ya, pengelola distrik. Great, itulah ya perbedaan definisi penerjemahan Catford sama Newmark. Bisa kita lihat dari aplikasinya. Gitu bahwa kalau Catford kan cuman transfer dari bahasa sumber ke bahasa target, dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Sementara kalau Newmark mentransfer makna dan kaidah-kaidah yang berlaku di bahasa target. Dalam hal ini bahasa targetnya bahasa Indonesia. Oke. Sampai di sini cukup jelas ya? cukup jelas, Bu. Oke, great. Now, we will see penerjemahan sebagai produk dan penerjemahan sebagai proses. Bentar, saya mau membacakan sedikit tadi ya hasil analisis Newmark sama Catford ya. Apabila kita bandingkan dua versi terjemahan tadi ya, yang tuan yang terhormat dan dengan hormat, jelaslah bahwa pendekatan yang berbeda menghasilkan terjemahan yang berbeda. Penerjemah satu menganggap penerjemahan sebagai kegiatan penggantian bahasa, tidak merasa perlu mempertimbangkan aspek non-bahasa seperti konvensi sosial yang berlaku, bagaimana sapaan di bahasa Indonesia itu diberlakukan, hurufnya huruf kapital misalnya. Kemudian kebiasaan atau norma bahasa yang biasanya ada pada surat resmi, style berbahasanya gimana? Style itu register. Register berbahasanya itu seperti apa kalau surat formal gitu, tidak sembarang-sembarang. Dengan diabaikannya pemahaman bahwa bahasa adalah kegiatan komunikasi sosial, maka teks sasaran yang dihasilkan oleh penerjemah satu kurang dapat berterima dalam masyarakat pembaca target sasaran atau teks sasaran gitu. Jadi kurang enak dibacanya sama orang Indonesia karena bahasanya nggak lazim dipakai gitu. Jadi kita melihat proses penerjemahan di dalam mata kuliah penerjemahan ini bukan sebagai proses bukan hanya menilai produk gitu ya, tapi kita melihat proses juga bagaimana Anda mentransfer makna. Jadi pendekatan yang kita gunakan untuk menerjemahkan adalah pendekatan komunikasi sosial. Jadi penerjemahan teks sasaran, teks hasil penerjemahan adalah sebuah upaya komunikasi yang berusaha ditampilkan oleh si penerjemah untuk jadi perpanjangan tangan si penulis aslinya. Gitu kira-kira. Jadi pakai pendekatan komunikasi sosial. Bagaimana caranya? Hasil penerjemahan kita mampu disampaikan maknanya kepada target pembacanya. Nah, kemudian kita lihat proses penerjemahan itu ya. Jadi kalau kita lihat proses penerjemahan yang harus dilalui oleh penerjemah, kita bisa melihat gambarannya dari contoh ini ya. Teks sumbernya adalah bahasa Inggris, man is a thinking animal. Ini bahasa teks sasarannya. Bisa diartikan sebagai manusia adalah makhluk yang berpikir, atau bisa juga diartikan sebagai manusia adalah hewan yang berpikir. Which one do you think is better to be perceived by Indonesian reader? Yang A. Yang A ya. Orang-orang Indonesia tidak terima gitu kalau manusia disamakan dengan binatang. Jadi jadi kita nggak bisa menerjemahkan manusia adalah hewan yang berpikir gitu. Seplek-ketiplek kata teks sumbernya. Makanya itu ya pendekatan menerjemahkan sebagai komunikasi sosial itu kita mesti ngelihat konteksnya di Indonesia mana yang lebih berterima gitu. Itu kira-kira. Kemudian yang kedua, contoh kedua ya. Ini teks sumbernya. The Indonesian tourist industry is one of the major non-oil and gas income producers for Indonesia.
Each year, a total of 3 million tourists from over 40 countries visit the archipelago. Jadi ini ngomongin tentang industri pariwisata gitu ya. Jadi kita lihat sebagai income bagi pemerintah itu kalau di industri non migas itu adanya di industri pariwisata. Mari kita lihat hasil penerjemahannya. Ini hasil teks sasaran yang A. Industri turisme Indonesia merupakan salah satu penghasil pendapatan non-minyak atau gas untuk Indonesia. Tiap tahun, sebanyak 3 juta turis luar negeri dari lebih 40 negara mengunjungi Kepulauan Indonesia. Bandingkan dengan yang kedua, industri pariwisata Indonesia merupakan salah satu penghasil pendapatan non-migas bagi Indonesia. Setiap tahun, sebanyak 3 juta wisatawan mancanegara dari lebih 40 negara mengunjungi Kepulauan Indonesia. Which one do you like the best if you are from Indonesia? The first or the second translation? The second. The second The second. translation. Yes. Exactly. Kenapa tuh bagus? Karena bahasanya lebih familiar dan konteksnya lebih makna sih. Maknanya mudah dipahami. Maknanya lebih dipahami, penggunaan style berbahasanya tuh style kebiasaan kita. Kan kita jarang melihat, jarang mendengar pembaca berita gitu kalau membacakan berita ngomong wisatawan mancanegara turis from other countries itu dibilangnya sebagai turis luar negeri. Kita seringnya mendengarnya wisatawan mancanegara ya. Nah, itu adalah kalau dalam bahasa SFL namanya register, bagus style berbahasa. Jadi tidak cuman bagaimana kita penerjemah menerjemahkan kata, tapi bagaimana kita menyocokkan style gitu dengan bahasa-bahasa yang sesuai dengan kaidah yang berlaku dan biasanya kita gunakan di Indonesia. Makanya penerjemah itu nggak bisa sembarang-sembarang. Contohnya, kebanyakan industri penerjemahan di Indonesia, ini pengalaman saya ya, ketika menjadi penerjemah dalam industri penerjemahan, pasti tidak yang direkrut itu bukan penerjemah Indonesia ke Inggris. Pasti yang direkrut adalah penerjemah Inggris ke Indonesia. Kenapa demikian? Karena memang sebaiknya yang menerjemahkan teks dari bahasa Inggris ke bahasa ibu kita adalah si local citizen. Karena kita yang biasa menggunakan bahasa tersebut, kita ngerti mana yang enak didengar, mana yang enak dipakai, mana yang enggak gitu. Karena kita sudah terbiasa dengan style berbahasanya di Indonesia. Jarang sekali ada translation company yang ngerekrut nerjemahin dari Indonesia ke Inggris karena even though we are Indonesian citizen, tapi bukan berarti gitu kita misalnya punya kualifikasi bahasa Inggris, S1 pendidikan bahasa Inggris, so what gitu, kita bisa kok nerjemahin ke bahasa Inggris, betul. Tapi kadang-kadang stylenya itu kurang kurang cocok gitu sama style berbahasa Inggris orang-orang Inggris Australia, Inggris Amerika. Mereka juga punya kebiasaan-kebiasaan register yang berbeda gitu. Makanya Anda kalau di Australia kan kebanyakan bahasanya "Alright, mate." Nah, gitu. "Right, buddies?" Mungkin kalau di Amerika. Gitu. Jadi beda-beda stylenya. Gitu. Itulah alasannya kenapa industri-industri penerjemahan di Indonesia itu banyak ngerekrutnya dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Orang yang di Vietnam misalnya katakanlah, pasti yang direkrut adalah dari Inggris ke Vietnam. Yang di Thailand, Inggris ke Thailand. Jarang yang vice versa, dari Thailand ke Inggris atau Vietnam ke Inggris atau Indonesia ke Inggris. Karena we don't really know about their style of language, their register. Style yang ngena, yang betul-betul dipakai di lingkungan mereka seperti apa. Itu adalah introductory section about gimana sih pendekatan penerjemahan apa yang kita gunakan dalam kelas menerjemahkan. Jadi nanti bagus, I'm not going to say all about the theoretical basis for doing translating works, tapi juga ada praktik. Namanya kita kan nerjemahin tuh perlu praktek. Kemarin-kemarin memang sudah saya siapkan ya beberapa praktek dan biasanya memang kalau di perusahaan penerjemahan itu dia worksheetnya itu dalam bentuk Excel. Makanya kemarin saya juga sesuaikan gitu ya di kita
Saya pakainya Excel supaya lebih memudahkan gitu. Mana yang teks sumber, mana yang teks sasaran. Karena biasanya itu dibagi-bagi per kalimat. Penerjemah itu ketika menerjemahkan supaya penerjemahan yang gak ada yang lewat gitu ya. Kan kalau misalnya dikasih 5 paragraf brek gitu, nggak dibagi-bagi per kalimat, itu kadang ada yang kelewat. Dan kalau ada satu aja kalimat yang kelewat, it's going to be really fatal gitu. Nanti maknanya bisa nggak tersampaikan secara keseluruhan. Makanya biasanya pada penerjemah itu menerjemahkannya udah dibagi kalimat per kalimat. Bahkan ada yang klausa per klausa, ada yang kata per kata gitu. Dan sebenarnya bukan di Excel gitu kalau apa ya, in-house translating company itu punya apa namanya, CAT tools namanya, Computer Assisted Translating Tools. Dia namanya WordCat atau apalah softwarenya seperti Word, Microsoft Word, cuman bentuknya ada translation memorinya. Nah, kita nggak gunakan itu karena itu berbayar lumayan mahal gitu. Jadi kita pakai yang free aja, kita pakai Excel aja. Nanti kita akan melakukan proses penerjemahan dalam Excel sheet gitu untuk memudahkan. Baik. Oke. Nah, kemudian we're coming to perangkat yang digunakan untuk menerjemahkan. Yang pertama, perangkap, sorry, it's not perangkap as a trap, but perangkat as a tool. Ada dua jenis perangkat yang lazimnya digunakan penerjemah, yaitu pertama perangkat intelektual tentu saja, dan kemudian perangkat praktik. Perangkat intelektual apa saja? Yang pertama, kemampuan yang baik dalam bahasa sumber, bahasa Inggris, in this case. If you are, for example, capable of communicating in French, for example, bahasa sumbernya bisa jadi bahasa Perancis. If you are capable to communicate in Japanese, for example, mungkin bahasa sumbernya akan dari bahasa Jepang, dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita mungkin konteks bahasa sumbernya yang bisa kita kuasai adalah bahasa Inggris. Yang kedua, kemampuan yang baik dalam bahasa sasaran ini sudah pasti. Itu makanya tadi bisa nerjemahin Dear Sir itu bukan tuan yang terhormat tapi dengan hormat. Kemudian yang ketiga, pengetahuan mengenai pokok masalah yang diterjemahkan. Kayak tadi tuh ada teks yang ngomong di apa namanya, biasanya ada di industri pariwisata gitu. Kita gunakanlah istilah-istilah pariwisata yang berterima seperti wisatawan mancanegara, terus non-oil and gas, kita bukan hanya menerjemahkan non-minyak dan gas, tetapi non-migas itu adalah bahasa yang semua orang Indonesia paham gitu tanpa harus memanjangkan mie itu minyak gitu ya. Jadi kita sebut aja non migas gitu. Itu adalah maksud dari pengetahuan mengenai pokok masalah yang diterjemahkan. Ada teks di bidang pariwisata, ada teks di bidang hukum, ada teks di bidang fiksi. Fiksi itu susahnya minta ampun menurut saya, apalagi nerjemahin puisi. Because you don't only need to apa ya, transfer the meaning, tapi juga style kalau puisi itu. Nanti itu lebih susah lagi gitu kalau kita nerjemahin puisi. Kemudian yang ketiga, pengetahuan mengenai pokok masalah udah ya tadi ya. Penerapan pengetahuan yang dimiliki. Nah, pengetahuan apa yang sudah ada di kepala kita. For example, kita mengenal EYD sejak sekolah dasar sampai sekarang gitu. Nah, bahkan EYD ini adalah menjadi sebenarnya double-edged sword ya, atau pisau bermata dua. EYD ini bisa amat sangat bermanfaat buat penerjemah, tapi kalau kita for example menggunakan istilah-istilah baku yang cuman dikenal di KBBI aja, itu juga akan mengurangi penyerapan makna gitu. Hasil terjemahan kita dalam teks yang kita terjemahkan itu oleh pembaca, pembacanya malah tambah bingung kalau for example mereka nggak biasa menggunakan kata unggah untuk upload, mereka nggak biasa menggunakan kata unduh untuk download, itu akan menjadi malah membingungkan gitu contohnya. Atau mereka biasanya, mereka misalnya nggak biasa dengar kata galat, mereka ngertinya error. Nah, error itu kalau di KBBI namanya galat gitu. Kalau Anda ketemu, Oh, galat. Saya juga iya. baru tahu. Nah, itu biasanya dia ada di teks-teks bidang teknologi kalau galat. Karena kemarin saya sempat proyeknya menerjemahkan itu ya, apa namanya, iPhone gitu. Fitur-fitur nerjemahin bahasa Inggris ke bahasa Indonesianya iPhone gitu. Nah, di sana ada error misalnya, nah itu galat gitu. Nah, kalau kita jadi sebenarnya ini keputusannya ada di penerjemah. Penerjemah mau pakai bahasa Indonesia, mau membumikan kata galat sebagai error atau mau tetap menggunakan kata error. Nanti juga disesuaikan dengan permintaan dari si
apa, orang yang minta nerjemahin ke kita itu, mau pakainya error apa galat, karena kalau di KBBI namanya galat error itu. Kalau di KBBI unggah itu, upload upload itu unggah, download itu unduh misalnya, mau pakai yang mana, nah itu tergantung nanti maunya apa. Kemudian yang kelima keterampilan. Nah, biasanya kalau nerjemahin dalam industri penerjemahan, penerjemah itu nggak bisa berdiri sendiri bagus. Dia harus selalu didampingi editor dan proofreader. Kenapa demikian? Karena yang namanya manusia human error itu pasti ada. Meskipun ada translation memory itu fungsinya untuk nge-save hasil penerjemahan kita terhadap satu istilah, misalnya error galat. Dari atas galat ke bawah galat semua, jangan di atas galat di bawah error. Nah, itu namanya inkonsistensi dan itu lumayan major gitu untuk seorang penerjemah kalau nggak konsisten menggunakan istilah terjemahannya. Makanya diciptakanlah translation memory. Tapi kemudian translation memory ini kadang-kadang dalam konteks kalimat tertentu harus nggak konsisten. Kenapa? Kok bisa diperbolehkan sama editor misalnya si penerjemah di atas galat di sini error gitu ya. Mungkin karena konteksnya memang tidak memungkinkan untuk kita nerjemahin sebagai galat. Anda tahu permainan Wordle nggak sih, Bagus? Apa itu ya? Belum pernah main ya? Jadi dia tuh Belum, kayak belum, belum. main main kata gitu. Ini saya mau jadi mau nunjukin. Nah, ini juga penting ya. Kenapa kita perlu mengetahui permainan-permainan kata semacam ini? Karena sebenarnya ini bisa Contohnya lumayan Scrabble. supaya kayak Scrabble, betul betul betul, kayak Scrabble. Supaya kita apa? Bisa berlatih gitu menggunakan. Nah, ini contoh ya. Nah, ini versi Ya. bahasa Inggrisnya Wordle. Nah, ini versi bahasa Indonesia. Nah, gini, ini kan Scrabble mah udah bisa lah ya. Ini contoh aja bagaimana mengerjakan Ya, Wordle. ya. Misalnya, adieu ini bahasa Inggris artinya goodbye. Nah, ini ada huruf D, ada huruf U. Sebenarnya saya udah main Wordle, jadi sudah tahu ini sebenarnya jawabannya apa. Misalnya Oh, gitu. jawabannya misalnya jawabannya found. Nah, kalau kalau yang kuning ini artinya Ya. hurufnya benar tapi naroknya salah, bukan di sini U-nya bukan di sini gitu. Jadi kita harus nemuin sampai dia jadi hurufnya hijau, apa warnanya hijau, baru dia betul gitu, hurufnya betul, posisinya betul. Nah, ini Wordle. Nah, versi Indonesianya ada namanya Katla, Bagus. Katla itu Oh, kayak ya, ya. Scrabble-nya bahasa Indonesia. Nah, kemarin kami mendapatkan, nah, Katla hari ini juga adalah itu ya, dilema seorang penerjemah Indonesia, bagaimana dia harus menerjemahkan, apakah dia akan menerjemahkan error sebagai error atau dia menerjemahkan error sebagai galat. Nah, ini contohnya. Hmm. Hari ini Katlanya adalah, have you ever heard about this word? Nadim, Nadim, pernah dengar? Berarti nggak pernah dengar ya? Nadim Makarim. Kita taunya Pak Menteri Nadiem Makarim. Tapi ternyata Iya. Nadim dalam KBBI maknanya adalah orang yang dipercaya, sahabat karib. Gitu. Jadi dalam KBBI ini, perkara KBBI ini sangat menarik sebetulnya. Karena kadang-kadang kita sendiri sebagai orang Indonesia, we don't know the definition of a certain word that is listed in KBBI gitu. Bahkan Nadim aja kita kan baru dengar sekarang. Padahal dia listed loh di KBBI, dia ada gitu. Bahkan kemarin tuh yang saya kesel sedikit curhat ini, main Katla itu susahnya minta ampun, saya nggak selesai-selesai. Ternyata katanya adalah virga. Pernah dengar? Virga, apakah virga? Virga, Ya, Virga, nggak tahu. kalau Virgo kan nama zodiak. Kalau ini Oh iya. virga. Nih, kita akan cari ya. Definisi virga KBBI. Nah, di sini. Virga maknanya adalah hujan yang turun sedikit sekali dan menguap sebelum sampai ke bumi. Nah, ini adalah bahasa yang tidak lazim kita Waduh. gunakan padahal dia terdaftar di KBBI gitu. Nah, makanya seorang penerjemah, selain tools intelektual, tools teknik yang perlu dia selalu miliki adalah ini KBBI dan Kamus Indonesia Inggris. Tiga jenis kamus sih sebetulnya. Inggris-Inggris, Indonesia-Inggris, dan Indonesia-Indonesia. Gitu. Jadi KBBI itu kan kamus Indonesia-Indonesia. Terus kalau Oxford, apalagi tuh Webster itu kan Inggris-Inggris. Nah, ada lagi Inggris-Indonesia kamusnya gitu. Jadi memang tools tekniknya itu yang digunakan oleh
penerjemah. Nah, kita balik lagi ke perangkat yang digunakan. Nanti mungkin bagus bisa mulai main Katla atau Wordle gitu ya untuk mengasah Iya, vocabulary bank. Bahkan dalam bahasa Indonesia aja kita somehow Indonesia. nggak tahu ya artinya. Nah, ini perangkat praktisnya ada kemampuan menggunakan sumber rujukan. Tadi KBBI, kemudian Oxford Dictionary adalah sumber-sumber rujukan dan penerjemah itu tidak boleh tidak konsultasi ke kamus, harus konsultasi ke kamus gitu. Makanya bagi kata yang unfamiliar kayak Nadim atau apa misalnya kemarin tuh kata saya lupa nama di Wordle juga banyak sekali kata-kata yang saya tidak pernah temukan di penggunaan bahasa Inggris sehari-hari. Nah, itu kita perlu consult dictionary. Itu kenapa? Karena dia masuk perangkat praktis, kemampuan menggunakan sumber-sumber rujukan, baik yang berbentuk kamus umum biasa, kamus elektronik, maupun kamus peristilahan serta narasumber bidang yang diterjemahkan. Nah, kenapa kita perlu konsultasi ke sumber rujukan berupa manusia? Narasumber kan manusia ya. Narasumber di bidang yang diterjemahkan karena somehow kita berasa yakin gitu kalau kita tuh bakal nerjemahin teks pertambangan misalnya. Tapi kalau kita kurang paham dengan istilah-istilah pertambangan yang digunakan, it's going to be really fatal for our reputation as a translator. Makanya kita kadang-kadang perlu nanya sama orang yang memang familiar di istilah-istilah pertambangan. Atau kalau misalnya kita diminta nerjemahin buku panduan apa namanya? eh apa sih pengecek listrik PLN misalnya itu kan banyak hal-hal teknis yang perlu kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. Iya, Nah, kadang-kadang kalau kita terjemahkan justru si orang lapangan malah nggak ngerti. Jadi lebih baik kita gunakan bahasa Inggrisnya misalnya yang jauh bisa lebih dimengerti oleh orang lapangan di PLN iya. misalnya. Nah, itu penting. Makanya kita perlu kadang-kadang nanya sama orang PLN misalnya, biasanya kalau pakai ini lazim nggak? Ih, enggak, kita enggak kenal tuh bahasa itu. Kita biasanya pakai bahasa ini misalnya. Nah, kita sebagai penerjemah akan menggunakan bahasa Inggris, mempertahankan bahasa Inggris ke dalam hasil terjemahan kita. Bukan berarti kita salah, justru kita eh, sebagai penerjemah kan tujuannya menjembatani gitu supaya teks Iya. yang kita hasilkan bisa dipahami gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Yang kedua, kemampuan mengenali konteks suatu teks, baik konteks langsung maupun konteks tidak langsung. Nah, ini juga penting untuk dipahami karena ketika kita mengenali konteks, katakanlah tadi ya ada industri turisme, industri pariwisata. Nah, itu sebetulnya kan mungkin bahasanya bahasa teks berita mungkin ya. Nah, kita perlu menyesuaikan nanti ke dalam bahasa Indonesianya konteks teks berita itu jenis style berbahasanya apakah bahasa yang lugas, sederhana ataukah bahasa yang perlu penjelasan yang lumayan kompleks gitu. Karena akan ada bedanya bahasa lisan dengan bahasa tulisan. Dan mungkin nggak sih teks tertulis itu memiliki style berbahasa bahasa lisan? Mungkin. Contohnya apa? Teks prosedur atau procedural text. Kalau kita bikin teks prosedur kan teksnya tertulis. Bagaimana cara mengunggah video ke YouTube misalnya. Itu kan adalah teks tertulis. Tapi sebetulnya bahasa yang digunakan dalam procedural text itu adalah jenis bahasa lisan. Contohnya apa? Dia banyak menggunakan jenis kalimatnya imperatif. Misalnya, convert your video to MP3 format, MP4 format misalnya. Terus put a definition, a description about your video. Itu kan bahasa-bahasa lisan sebetulnya, tapi dibikinnya dalam bentuk tertulis karena dia menyampaikan konteksnya sebagai teks prosedural tertulis. Cara-cara mengupload video YouTube misalnya. Nah, gitu ya. Jadi perlu melihat konteks nih. Apa harus diterjemahkan dengan style bagaimana? Kira-kira seperti itu. Oke, kedua jenis perangkat itu dapat juga disebut sebagai modal dasar yang harus dimiliki seorang penerjemah. Jika salah satu dari modal dasar itu enggak dimiliki atau kurang baik ya dimanfaatkannya, maka hasil terjemahannya juga bisa menampakkan banyak kekurangan tergantung dari kadar kemampuan seorang penerjemah dalam memanfaatkan perangkat di atas. Nah, ini ada contohnya lagi ya. Contoh berikut menunjukkan kekurangan dalam satu modal dasar tersebut. Nah, teks sumbernya adalah nih, capital investment.
Availability of capital from the public sector for the realization of infrastructural works, availability of capital from both the public and private sectors for secondary development. Oke, itu teks sumbernya. Kemudian diterjemahkan sebagai potongan depan dari sebuah kalimat panjang. Oh, enggak, ini teks sumber juga yang kedua, cuman jenis teks yang berbeda. Measures to facilitate and stimulate private investment in the tourism sector, both domestic and foreign, the attitudes of the banks and financial institutions towards the climate of investment offered by the tourism sector. Nah, kita bingung sebenarnya kalau ngambilnya cuplikan-cuplikan tanpa kita lihat teks secara utuhnya itu ngomongin apa. Nah, ini capital investment kita lihat ngomongin penanaman modal. Availability of capital, tersedianya modal dari sektor umum untuk merealisasikan kerja-kerja infrastruktural. Tersedianya modal baik dari sektor publik maupun swasta untuk pengembangan lanjutan. Kemudian yang kedua diterjemahkan sebagai adanya ukuran-ukuran untuk memudahkan, menstimulasi, mendorong investasi swasta di dalam sektor pariwisata, baik domestik maupun asing, both domestic and foreign, sikap dari sejumlah bank dan lembaga-lembaga keuangan terhadap naiknya investasi yang ditawarkan oleh sektor pariwisata dan seterusnya. Nah, loh, bingung. Kita akan lihat penjelasannya di sini. Jika kita membandingkan kedua versi teks sumber dengan teks sasaran, teks bahasa Inggris dengan teks bahasa Indonesianya, dapat kita lihat bahwa terdapat kelemahan dalam perangkat intelektual yang dimiliki oleh penerjemah. Sebenarnya kalau kita lihat ya mungkin secara linguistic feature sah-sah aja, nggak ada yang salah di situ. Apa yang kurang? Kurang makna ya, maknanya kurang tersampaikan dengan baik dan kita experience bacanya juga jadi aneh ya gitu. Jadi ada perasaan kayak gitu, tingling sensation of reading teks terjemahan yang kurang menggunakan tadi ya modal intelektual dan modal praktik. Sebagai contoh, penerjemahan frase atau kata-kata secondary development, measures, and climate. Kata secondary yang digunakan dalam konteks pembangunan ini tidak sepadan dengan lanjutan. Kita lihat lagi di atas secondary investment, secondary development tadi. Ini nih, for secondary development. Untuk katanya pengembangan lanjutnya for secondary development. Dibilang sama Bu Rohayah, kalau secondary development itu tidak cocok kalau kita memutuskan, kita sebagai penerjemah memutuskan, oke, secondary akan saya terjemahkan sebagai lanjutan. Nah, itu nggak cocok. Kenapa? Demikian juga tampaknya penerjemah kurang menguasai pokok permasalahan, utamanya yang berkaitan dengan istilah ekonomi. Karena ini ngomongin tentang penanaman modal, investasi. Dalam bidang ekonomi, kita dapat saja menggunakan istilah iklim investasi. Nih ya. Lihat misalnya kamus ekonomi. Jika tidak ada alasan bagi penerjemah untuk serta-merta menerjemahkan climate menjadi naiknya investasi, which one is climate? Wait. Towards the climate. Oh ya, towards the climate of investment. Jadi dia menerjemahkannya sebagai naiknya investasi. Nah, bahaya. Sebenarnya maksud penerjemahnya pengen ngomongin makna, pengen mindahin makna, tapi sayangnya maknanya kurang tepat gitu. Kalau kita lihat kan, kalau kita mau faithful ke bahasa sumber, ya kita bisa menerjemahkan iklim investasi misalnya. Tidak perlu bilang naiknya investasi, karena iklim investasi kan nggak mesti naik. Ada yang stagnan, ada yang menurun mungkin gitu. Nah, kita nggak bisa serta-merta memutuskan ini namanya naiknya investasi gitu. Makanya perlu kecermatan dari seorang penerjemah untuk mengetahui teks di bidang tertentu. Ada di bidang ekonomi, hukum, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk kata measures, tampaknya ada kelemahan juga nih dalam perangkat praktis penerjemah, terutama dalam hal mengenali makna ganda dalam kata measures. Mana nih measures? Coba kita lihat dulu. Nih, measures to facilitate
ukuran-ukuran untuk memudahkan gitu ya. Yang berkaitan dengan kemudahan bukanlah masalah ukuran seperti yang ditulis oleh penerjemah, melainkan langkah-langkah gitu. Jadi measure ini memang secara faithful bisa kita artikan sebagai pengukuran, ukuran. Iya. Tapi kalau kita sandingkan dengan ukuran untuk memudahkan, maknanya kurang tepat. Jadi ini tricky ya. Kita faithful ke teks sumber atau faithful ke makna. Nah, ini contoh dengan contoh kasus faithful ke teks sumber, measure sebagai ukuran. Tapi kemudian kalau disandingkan dengan kemudahan berarti bukan lagi ukuran tetapi langkah-langkah yang memudahkan katanya ya. Terus measure bisa dong diartikan sebagai langkah? Bisa. Tergantung kita memahami konteks makna keseluruhan dari teks tersebut tuh apa. Terus kita lihat ukuran-ukuran kemudahan apakah dia make sense nggak sih di bahasa Indonesia? Kayaknya nggak make sense gitu ya kalau ukuran-ukuran kemudahan gitu. Kecuali misalnya dia berkata di bidang yang mungkin birokrasi mungkin akan ngomongin tentang red tape birokrasi yang susah gitu. Nah, mungkin aja gitu. Tapi ini ngomongin permasalahan ekonomi, measure dengan to facilitate biasanya disandingkan langkah-langkah memudahkan gitu. Tricky ya. Pemahaman terhadap konteks ekonomi dalam hal ini makna ganda, makna tersebut bisa menghasilkan dua interpretasi, peristilahan, dan sebagainya sangat berkaitan dengan pemahaman seorang penerjemah terhadap pokok masalah yang diterjemahkan. Dalam contoh itu, apabila si penerjemah memahami sedikit saja konteks dalam bidang ekonomi, kata measures tidak akan diterjemahkannya menjadi kata ukuran gitu kalau dia begitu paham gitu dengan konteks ekonomi yang diterjemahkannya. Pertanyaannya sekarang, bagaimana seorang penerjemah yang kurang memahami pokok permasalahan dapat menatar dirinya, mentrain dirinya sendiri untuk membantunya dalam penerjemahan? Jawabannya adalah memanfaatkan perangkat praktis. Perangkat praktis ini apa tadi? Ada konsultasi di kamus, baik itu monolingual maupun bilingual dictionary, nanya sama narasumber. Nah, ini ya, misalnya merujuk ke narasumber. Nanya sama narasumber yang betul-betul paham di bidang ekonomi. Misalnya tanya sama ekonom, tanya sama dosen ekonomi, tanya sama orang yang praktisi di bidang investasi. Nah, pasti akan jauh lebih paham gitu. Kita bisa minta bantuan mereka gitu. Itu adalah salah satu tugas penerjemah. Karena banyak sekali kasus teman-teman saya yang menjadi penerjemah itu mendapatkan teks-teks di konteks yang tidak dikuasainya. Contohnya konteks hukum. Kemarin mungkin seharusnya saya bagikan juga ya hasil penerjemahan sebuah pelatihan yang saya ikuti menerjemahkan teks hukum itu luar biasa peliknya, apalagi kita menerjemahkan suatu kontrak. Itu bahasa pilihan bahasanya ketika tidak cukup kita terjemahkan ke bahasa Indonesia aja, tapi kita harus menerjemahkan ke style bahasa Indonesia, bahasa hukumnya. Bahasa hukum yang biasa dipakai di kontrak gitu, kontrak kerja, kontrak apa namanya sewa, kita nggak bisa pakai bahasa Indonesia sehari-hari itu, peliknya luar biasa. Makanya Jadi harus pakai istilah-istilah hukumnya ya. betul, harus pakai istilah-istilah hukumnya. Atau kalau minimal lah gitu, kalau kita diminta menerjemahkan teks hukum, kita nggak paham, kita tanya dulu sama teman-teman kita yang betul-betul memahami bidang hukum. Ini biasanya Iya. diterjemahinnya apa sih gitu, supaya kita tidak keliru. Nanti karena jatuhnya pasti selalu di reputasi. Seorang penerjemah itu selalu mempertaruhkan reputasinya. Klien nggak akan memilih misalnya saya atau Bagus kalau nerjemahinnya ngasal gitu. Kalau nerjemahinnya kok nggak enak dibaca gitu. Nah, itu bahaya. Karena ini pernah terjadi pada saya dulu zaman dahulu sebagai mahasiswa jurusan sastra Inggris, pendidikan bahasa Inggris, pasti suka diminta sama mahasiswa-mahasiswa pasca sarjana zaman dahulu ya. Pada saat itu belum ada Google Translate untuk nerjemahin jurnal untuk keperluan mereka bikin tesis. Itu pasti siapa aja pasti diminta untuk anak bahasa Inggris tuh. Jadi saya pada saat itu belum memahami konteks penerjemahan untuk karya ilmiah seperti apa sehingga ya
Ketika dibaca mungkin mahasiswa pascasarjana akan mengernyitkan, "Dah ini ngomong apa sih penerjemahnya?" Nggak ngerti saya. Karena memang kita harus tidak mentransfer, terjemahan kata harfiah, Teks. tapi makna. Itu susahnya. Sebenarnya bukan susah sih, bagus. Sebenarnya bisa, cuman tricky aja, tricky. Iya. Mhm. Oke, sekarang menerjemahkan, ini kita nggak ngomongin nerjemahin bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ya, jadi kita bisa skip yang ini. Nah, di sini ada beberapa contoh. Ini mulai ada latihan. Ini bukan penugasan, ini latihan. Yuk, kita latihan. Ya. Terjemahkan teks berikut ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai tuntutan umum. Anda perlu tuntunan. Beda ya, tuntunan bahasa. Pemilihan satu, keliru satu konsonan aja maknanya bisa jauh. Tuntutan dan tuntunan is two different things. Nah, ini sebagai tuntunan umum, Anda perlu memperhatikan satu, terdapat kata atau frase bergaris bawah yang perlu mendapatkan perhatian khusus, baik dari segi konteks maupun dari pokok masalah. Yang kedua, Anda mungkin perlu melakukan pergeseran, baik makna maupun bentuk. Yang ketiga, peristilahan yang berkaitan dengan pokok masalah. Nah, tadi ya seperti measures to facilitate tidak kita terjemahkan sebagai ukuran untuk memudahkan, tapi langkah-langkah untuk memudahkan. Yang keempat, kata atau frase yang bermakna ganda dan peka pada konteks, sesuai konteksnya. Nah, sekarang kita coba yuk. Saya akan berikan waktu berapa? Bagus, perlunya 10 menit untuk menerjemahkan yang ini. Teks 1. Enggak, 5 menit lah. 5 menit. Oke, fine. Yuk kita nerjemahin 5 menit. Jadi saya saya mute diri saya sendiri dulu ya supaya Bagus fokus untuk nerjemahkan. Silakan 5 menit dari sekarang, Bagus.
Sudah bagus? You need extra Sudah time? 5 menit lebih ya. Sudah? Oke. Eh, Silakan. 2 menit lagi, Miss. 2 menit lagi. Oh, 2 menit lagi. Oke, oke, oke. Take your time. Ini saya tampilin atau gimana, Bu? Boleh ditampilin? Silakan. Bentar, saya pakai HP sih. Nggak apa-apa, bisa kok Apa pakai handphone. di Dibacain juga nggak apa-apa. uh, Bureau to conclude. Gimana, bagus? Mau dibacakan atau mau di-share? sebentar ya. Ada yang masih diubah. Oke, oke.
Saya liatin monitor komputer ya, Miss ya. Oke. Nah, saya- Terlihat apa miring? Enggak sih, enggak miring. Bentar-bentar. Gimana ya caranya supaya saya bisa ngelihat itu? Dampak. Sambil dibacain dong, bagus. Oh ya, dampak pariwisata terhadap lapangan kerja seringkali diremehkan. Mm-mm. Jika melihat kepada salah satu pekerjaan di hotel atau melihat sektor pekerjaan di hotel, semakin besar perusahaan dan jasa pariwisata, maka akan lebih banyak lapangan pekerjaan yang tersedia. Ini seakan benar terjadi terutama dalam melihat ukuran total angkatan kerja dalam suatu negara. Namun, kurang tepat untuk disimpulkan bahwa perkembangan sektor pariwisata hanya berdampak kecil pada kesediaan lapangan pekerjaan dalam sektor perekonomian secara menyeluruh. Oke. Sip. Sebetulnya udah lumayan Uh, bagus, bagus. Sudah lumayan bagus. Cuma masih apa ya? Masih kagok gitu pilihan berbahasanya. Coba kita bandingkan ya dengan eh, hasil brainstorm saya tadi. Dampak sektor pariwisata terhadap penyediaan lapangan pekerjaan mungkin banyak diabaikan. Kalau kita hanya melihat dari jumlah pekerjaan pada hotel-hotel terklasifikasi, maksudnya kan ada yang non iya, iya, bintang, bintang 1, 2, 3 gitu kan, classified hotels, iya. dan Oh iya, pada betul perusahaan eh, dan jasa di bidang pariwisata yang lebih more established tadi apa? Aduh, saya belum nulis yang itu. More established itu lebih yang kayak lebih tersedia. terkemuka. Ya, More established tuh udah lama gitu ininya. Jadi dia tuh apa namanya citranya tuh sudah tidak diragukan lagi gitu. Jadi perusahaan-perusahaan yang lebih besar gitulah kira-kira. Perusahaan dan penyedia jasa pariwisata yang lebih besar, maka lapangan pekerjaan yang dihasilkan memang terlihatnya rendah. Tapi hal ini tidak sepenuhnya benar, terutama jika dikaitkan dengan jumlah total tenaga kerja. Nah, bayangan tadi Anda bilang angkatan kerja ya, biasanya kita pakainya tenaga kerja ya, Menteri iya. Ketenagakerjaan gitu. Nah, Tadi saya lupa bahasanya apa gitu nggak kan. apa-apa. Jumlah total tenaga kerja di satu negara. Namun demikian, bukan berarti bahwa sektor pariwisata yang semakin berkembang tidak berdampak terhadap penyediaan lapangan pekerjaan dalam sektor ekonomi secara menyeluruh. Nah, gitu. Jadi tadi sebetulnya ada yang lumayan fatal tuh di bagian, nah, the employment Iya, iya. created appears relatively modest. Tadi ya, Ada maknanya salah mm-mm, memaknai sih. bergesernya agak jauh. Nah, itu. Jadi kalau kita nerjemahin itu sebetulnya tidak ada yang mana yang betul 100% tuh nggak ada sebetulnya bagus. Semuanya subjektif. Tergantung dari itu tadi ya, tool intelektual dan tool teknis dari si penerjemah. Tapi hati-hati kalau menerjemahkan memang tidak boleh terburu-buru gitu. Karena kita butuh waktu untuk tidak hanya nerjemahin dari bahasa sumber ke bahasa target, tapi membaca lagi, memaknai ulang, membaca ulang apakah betul sudah sampai gitu ya makna yang diinginkan oleh teks sumber ke teks target gitu. Jadi penerjemahan bukan pekerjaan yang bisa in a blink of an eye, voila, this is the result gitu. Jadi perlu rasa, perlu baca lagi dan lagi. Makanya kata saya bilang tadi ya dalam industri penerjemahan itu penerjemah tidak mungkin berdiri sendiri, dia selalu harus ada editornya, ada proofreadernya. Gitu kira-kira. Nah, itu mungkin untuk pertemuan kita yang pertama ini ya. Tapi karena kita dihitungnya apa namanya 2 kali pertemuan,
Maka saya akan meminta Bagus untuk nanti ya teks satu tadi yang sudah dikerjakan disimpan dalam bentuk Word tidak masalah. Kemudian teks kedua ditambah teks kedua boleh di screenshot atau nanti kalau Bagus perlu saya akan kirimkan PDF-nya supaya Bagus juga bisa sambil membaca. Gitu ya. Jadi nanti teks kedua juga akan menjadi penugasan. Nanti di minggu depan kita akan ketemu, kita akan mendiskusikan mengenai hasil penerjemahannya Bagus. Begitu Bagus Siap. untuk pertemuan kita yang pertama Saya dan screenshot kedua. dulu aja kali. Boleh. Sudah? Teks 2-nya. Teks Oh, itu ya. 2-nya. Yang di bawahnya. Ini juga tadi pas Anda ngerjain, saya juga ngerjain nih sambil pakai bolpen. Jadi kita sama-sama Oh iya, ngerjain. iya. Iya. Ya udah, Mas. Udah screenshot. Oke. Gitu saja mungkin untuk pertemuan pertama dan kedua. Berarti pertemuan keduanya ngapain? Pertemuan keduanya adalah Bagus proses menerjemahkan teks 1 dan teks 2. Gitu ya. Nanti saya akan kasih feedback, minggu depan kita diskusi. Is that okay? Oke, Miss. Do you have questions to ask before today's discussion been ended? Nggak ada, Miss, kayaknya. Oke, cukup jelas. Alhamdulillah ya. Iya, iya. Ngeklaim. Okay, thank you so much Bagus for coming and participating in today's first SP meeting. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu saya dulu ya sebelum nanti membuat instrumen wawancaranya dengan Bu Hikmah. Oh iya, iya. Kata Bu Oke. Hikmah, jangan di hari-hari kuliah sih. Iya, permasalahannya kalau ketambahan SP saya jadi Senin sampai Sabtu ini hari kuliahnya. Saya juga Oh pusing. iya, ya. Kapan? Ya, saya menyesuaikan waktu Miss aja deh. Oke deh, saya insya Allah Kira-kira hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat pagi tuh insya Allah kosong. pagi ya. Tapi ada di kampus kan, Miss? Ada di kampus insya Allah. Oke, deh, siap. Tapi Nanti WhatsApp saya dulu ya. konfirmasi lagi. Iya, nanti saya konfirmasi lagi. Oke. Oke, kalau begitu kita akhiri pertemuan kita yang pertama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Nanti kita ketemu lagi di mata kuliah yang kedua habis asar dengan Farel dan Azizi ya. Siap. Oke, terima kasih Bagus. Saya akhiri Zoom-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.